aku mencibirkan mulut Iya. sama mata, Om. Heeh. Terus aku ngene, "Alah, lapo sih UKM?" Iya. Kayak gitu kan, Om. Iya, iya, oke. Dulu kan UKM kan kasarannya, yo maaf ya, Om, kalau pas Berapa ada ratus? pesanan Heeh. atau pas Iya, pas kadang-kadang ada pesanan lah. ya 200 ya lebih bisa, Om. Gitu ya. Apalagi Oh. kalau dari kota madya gitu ya. Bakat sama sekali, Om, aku bakat masak itu nggak mau sama sekali. Namanya bawang merah mau motongi itu kan mesti bekas ya, Om, ya. Heeh. Nah, dulu saya nggak mau. Nggak mau, ya. Oke. Walaupun dalam keadaan dulu saya dihina loh, Om, sampai suamiku, Om. Oh iya. Loh, Ini tidak apa-apa ini ya? Lah, Suaminya nggak kalau lihat apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Loh, dia ngerti, Om. Oke, siap. Gimana? Di depannya anak-anakku loh, Om. Oke, gimana? Itu yang membuat aku berpacu, harus aku tunjukkan. Oke, itu Aku nggak yang marah. makin memotivasi ya. Betul, Om. Alhamdulillah, COVID-nya itu yang buat alhamdulillah saya dapat orderan nasi untuk yang isolasi di asrama haji, Om. Oh, ya itu. Alhamdulillah banget itu. Orang pada nggak senang COVID, saya yang senang COVID, Om. Dari kue jadi nasi ya. Ya senang COVID itu maksudnya bukan berarti senang adanya COVID ada, tapi dapat orderan, ada Om. orderan di situ. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Dan kenapa saya selalu memulai acara ini dengan mengucapkan selamat pagi, bukan selamat siang, selamat sore atau malam. Padahal kita tapping ini seringkali tidak hanya di pagi hari, karena saya pikir pagi hari itu adalah saat kita bersemangat, dan saya ingin memulai obrolan-obrolan dengan semangat. Dan sepertinya pada hari ini rekan-rekan semuanya, saya sangat semangat sekali karena kedatangan seorang ibu yang juga pejuang ya dalam usaha di bidang kuliner, dan di sini sudah ada Bunda Maya, Bunda Maya Sari, dan kebetulan beliau teman satu SMA sama saya. Selamat pagi Bunda Maya. Pagi, Om Ferdi. Istimewa. Baik, setahu saya dulu pada waktu 1 SMA, Bunda Maya itu nggak ada bau-bau senang masak. Benar nggak, Bu? Betul sekali. Iya. Betul. Ya kebetulan dan Bunda Maya dulu itu kalau makan suka pilih-pilih, nggak mau makan sembarangan yang di pinggir-pinggir jalan kotor-kotor gitu, nggak mau Bunda Maya dulu itu ya. Dan kalau boleh tahu nih Bunda Maya, tadi udah saya perkenalkan Bunda Maya di bidang kuliner, memulai usahanya itu berapa tahun yang lalu, Bu? Saya gini ya, Om, untuk usaha saya, diri saya sendiri itu saya kebetulan ikut UMKM. Oke. Itu saya Maksudnya ikut UMKM itu ikut apa? UMKM itu berarti kan biasanya setiap kelurahan kan ada Oke. dibentuk itu. Nah, saya sebelumnya nggak masuk UMKM. Oke. Sejarahnya saya dulu kerja. Oke. Dulu saya kerja, habis gitu anak saya yang nomor 1 waktu itu kelas 6. Oke. Setiap jam 12 siang waktunya istirahat, saya mesti telepon ke rumah, mesti tengkar sama anak saya. Kenapa? Kenapa? Udah tahu dia kelas 6, waktunya jadwal les, dia nggak les. Oke. Dengan alasan waktu itu dia ikut antar jemput. Oke. Mah, aku lupa nggak bilang Kak Amin. Kak Amin tuh yang antar jemput. Loh, kamu tuh ya Pak, aku nggak usah les ya Mah. Nah, gitu. Pokoknya dia itu cari perhatian, alasan soalnya kenapa? Dia di rumah nggak ada orang tua. Oke. Semua kerja. Oke. Jadi dia hanya sama pengasuh aja. Dan ada adiknya. Nah, setiap itu saya mesti tengkar. Akhirnya saya mikir, saya lama-lama kok jadi kayak gitu, dan saya menyadari kalau anak perempuan, orang perempuan maksud saya, seorang ibu mau kerja apa yang dicari. Walaupun dia nanti menanjak karirnya, paling sebagai apa sih?
benar karirnya dia menanjak. Tapi di rumah tangga anak terbelangkai semua. Akhirnya saya sempat waktu itu minta resign 2 kali, saya nggak diperboleh. Akhirnya saya sampai nulis surat resign lagi 3 kali. Saya cerita itu sedih, soalnya saya sampai sholat istiqoroh. Saya minta pertimbangan. Saya nangis waktu itu, sujud, bener nangis. Ya Allah, berilah saya petunjuk dan apa yang saya lakukan yang terbaik buat saya. Saya juga nggak cari karir waktu itu. Soalnya saya di diri saya bilang, orang perempuan sampai kapan sih karirnya sampai seberapa? Bener saya nanti menanjak, tapi semua ya itu tadi, semua berantakan. Keluarga dikorbankan gitu ya. Akhirnya sudah, saya benar-benar yang ketiga kali saya bikin surat, bisa nggak bisa, walaupun saya nggak diizinin, saya bulan Mei harus keluar. Suratnya berbunyi gitu? Iya. Itu sudah ketiga kali saya. Akhirnya sudah saya bikin surat, akhirnya dari pihak yang pusat Jakarta sama yang Surabaya, waktu itu saya kerja di leasing. Nah, habis itu saya sama kepala saya tetap digandoli, tapi saya wis Pak, aku kepengen, aku boleh apa enggak, aku pokoknya keluar. Akhirnya bener. Aku sampai Mei udah saya cabut. Nah, cuma cabut. Habis itu yang sudah saya anggap saudara yang tadi aku bilang, si Mbak Jum, itu sejarah bagi saya. Itu ngelihat saya main terus. Istilahnya habis jemput anak, walaupun anak sudah ada yang ngasuh, anak yang nomor 2 waktu itu masih TK. Setelah kamu keluar itu malah jadinya nggak ada kegiatan. Terus main terus. Nah, keluar. Jadi habis jemput anakku, tak ajak makan kemana kayak gitu. Akhirnya Mbak Jum ngelihat aku, Mbak, istilah bahasa Jawa, Mbak, kok gak eman duitiku dibuat foya-foya lah, buat makan-makan gini. Terus akhirnya saya nyadarin, iya, ya benar. Mbak Jum itu pengasuh ya di rumahmu? Siap. Dianggap sudah kayak keluarga lah ya. Pokoknya yang sampai dia berani memberikan masukan ke bosnya gitu ya. Wah, ya bukan bos lah. Ya nggak eman gitu ya. Dia tuh sudah tak anggap dia keluarga sendiri. Sampai anak-anakku manggil dia itu Bude. Nah, akhirnya saya main gini-gini, nggak ada temen. Soalnya kenapa? Temen pada kerja. Nah, saya nggak punya kesibukan, nggak apa. Wes akhirnya, ayo Mbak, tak ajari bikin kue. Itu. Si Mbak Jum tadi yang ngajarin. Sebelumnya nggak punya background bikin apapun. Enggak. Memang dasarnya Mbak kalau Mbak Jum memang pintar bikin kue. Ya, enggak, kalau sedang aku sendiri seperti Om Ferdi bilang. Nggak pernah megang wajan apa di dapur, nggak pernah. Bener. Itu pada usia berapa resign, kemudian Mbak Jum bilang kok gak eman, terus kemudian diajarin bikin kue, itu usia berapa kalau boleh tahu? 2010 itu berapa? 2010. 2010. Berapa? 2010 itu berapa? Yalah pokoknya 30. 2010. 2010 akhirnya saya diajari pertama kali itu bikin brownies. Bikin brownies waktu itu lagi tumbuh-tumbuhnya brownies Amanda. Ya. Nah, otomatis orang kan lebih milih branded yang punya nama. Nah, sedangkan saya nggak punya nama. Akhirnya Mbak Jum laku itu kadang-kadang seminggu 2 kali. Ada yang laku seminggu cuma sekali. Nah, habis gitu kan itu dijual di mana atau dipasarin di mana? Waktu itu kan masih lagi booming, walaupun sekarang masih booming ya, kedai-kedai kue yang di pinggir jalan. Itu saya sama Mbak Jum ada ceritanya. Wes Mbak, gak usah gengsi. Saya loh nitip-nitipkan kue. Nah, wes Mbak, gak usah gengsi. Engko lek gengsi oleh apa? Terus saya mikir, iya yo Mbak, aku lek gengsi, aku oleh apa? Soalnya kebiasaan saya waktu dulu kerja di belakang
meja. Nah sekarang kok aku istilahnya keliling. Waktu itu saya ada 4 tempat. Titip-titipin. Nah akhirnya bikin brownies seminggu cuma laku 2-3. Itu berarti rusak terusan kalau lama nggak laku. Makanya itu orang kan lebih milih yang Amanda. Akhirnya muter balik lagi. Wes Mbak, tahu fantasi. Nah itu akhirnya saya bikin tahu fantasi. Saya lihat paling banyak kalau yang kedainya yang laku saya titipin 10. Kalau yang sepi 5. Akhirnya gitu. Akhirnya saya wes tampang cuek. Dulu saya yang di belakang meja kok mau saya antar itu. Jadi jam 5 itu saya sudah nganter. Itu nganter sendiri loh Om. Nggak nyuruh loh Om. Sorry, pada waktu itu tergerak apakah karena kebutuhan ekonomi sehingga perlu itu, atau ya udah daripada saya nggak ada kerjaan begitu? Betul. Nggak ada kerjaan gitu ya. Tapi saya jadi cukup gitu ya, maksudnya duit itu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Cukup sih ya, cukup ya, alhamdulillah. Kita dapat dari suami misalnya. Nah, habis itu kan jenuh kan Om, nggak ada kegiatan. Akhirnya buat itu. Akhirnya orang-orang itu kenalnya waktu itu saya dikenal dengan tahu fantasi Maya, tahu Maya. Soalnya waktu itu ke plastik saya tulisi tahu fantasi Maya. Itu udah akhirnya itu dari mulut ke mulut ya Om. Akhirnya ya alhamdulillah habis itu tahu fantasi ke kabin. Saya nitipin ke kabin. Tahu fantasi kabin terus nambah lagi Om. Tahu kukus, roti kukus. Nah, wes akhirnya itu sudah berjalan kan Om. Itu semua diajari sama yang namanya Mbak Jum tadi. Saya kan nol potol Om, nggak ngerti apa-apa. Wes nol potol lagi ya? Nah, wes nol wes potol bisa Om. Iya. Nah, akhirnya saya ada teman kita juga Om. Boleh nyebutin Om? Ya nggak apa-apa kalau memang dia berjasa ya. Nah, berjasa banget itu. Itu Ibu Safira. Oh ya, itu teman saya juga. Saya kenal Safira SMA kita kan. Nah, teman sekelas juga kan Om. Ya, kapan-kapan kita ajak podcast saja nanti dia. Dia kan jadi kasih Kesra Kecamatan Gunung Anyar kan Om. Kalau Kesra kan bagian dia ngumpulkan UKM. Waktu itu saya diajak, Meh, ayo Meh datang ke tempatku pertemuan UKM. Sorry Om, aku gini, aku mencibirkan mulut sama mata Om. Aku gini, alah lapo sih UKM kayak gitu kan Om. Dulu kan UKM kan kasarannya yo maaf ya Om, kayak orang nang kampung, kayak bikin kue sing kayak gitu, gitu dah Om. Males aku saya bilang gitu. Mai anu pokoknya gitu ya Om. Nggak mempan Om aku. Aku wis enjoy ambek itu tadi kue-kue itu tadi. Sampai berapa kali ya Om? 3 kali mungkin. Baru aku mau Om. Datang. Setelah aku datang, aku lihat Om, beda yang di pikiranku Om. Orangnya itu lebih hebatan lagi daripada saya Om. Soalnya di situ kan ketemu dengan berbagai macam UKM, pengusaha, yang bukan yang dari eceng gondok, yang dari tas batik. Jadi orang yang malah sudah sukses lebih dulu. Jauh daripada saya. Jadi pikiran saya itu wes nggak ada apa-apanya Om. Akhirnya udah setiap ada pertemuan UKM diundang sama itu Safira, saya datang Om. Waktu itu masih wali kotanya Bu Risma Om. Nah Bu Risma kan dulu kan istilah kalau UKM kan dimanjakan ya Om ya. Dulu diperhatikan kan waktunya Bu Risma. Waktu itu setiap tahun tuh mesti ada basar namanya pahlawan ekonomi. Saya setiap 4 tahun Om
mesti ikut pahlawan ekonomi, Basar. siap. Jadi ketemu sama setiap kelurahan, setiap padu di Surabaya sampai saya punya spanduknya itu Om. Jadi kita tinggal enak UKM itu, tinggal bawa dagangannya aja Om. Jadi kursi, terus meja, semua udah disiapin. Spanduk semua udah disiapin. Nah, dari situ saya seneng Om. Jadi ikut-ikut. Nah, akhirnya Makin dari orang-orang, nah betul, orang akhirnya kenal. Waktu itu dimintai, dipesenin untuk pahlawan ekonomi itu Om, menyediakan kue dosnya itu Om, untuk panitianya 150 Om. Akhirnya sudah. Jadi saya jualan, sisanya yang pesanan itu sama sekali jualan sekalian dapat pesanan itu Om. Itu terus habis itu di acara itu sebelum pandemi itu Om, terus ada acara senam. Saya kan hampir kecamatan Gunungannya tuh yang megang saya Om. Akhirnya kenal itu, akhirnya udah berjalan. Komunitas senam itu bukan istilah senam kelurahan tuh, ada kecamatan tuh mengadakan senam bersama, tapi saya nggak ikut Om. Itu antar PNS saja Om, sama kader apa istilahnya. Maksudnya yang pegang itu pegang apanya? Saya megang yang kuenya. Oh, kuenya, yang nyuplai kuenya. Saya dapat pesanan itu. Udah akhirnya datang pandemi Om. Pandemi akhirnya pahlawan ekonomi itu enggak ada lagi Om. Terus ganti apa ini Om? Wali kota. Oh ya, sebelumnya pandemi itu saya juga sudah jadi kepercayaan di PKS PKM Om, maaf. PKM itu puskesmas. Jadi saya itu di puskesmas Gununganyar megang yang bagian ini Om, apa? Kudapan untuk posyandu. Dulu saya pertama megang 4 kelurahan Om. 3 kelurahan. Rungkut Menanggah, Rungkut Tengah, sama megang Gunungannya. Ya pokoknya ada 4 lah gitu 4 enggak, kan ada kecamatan itu ada 4 kelurahan Om. Aku megang 2 Om. 2 ya. Jadi 2, Rungkut Menanggar sama Rungkut Tengah. Itu sampai sekarang Om, saya berjalan. Jadi setiap posko itu saya megang. Tapi akhirnya tahun berapa ya? 2022 akhirnya saya minta megang 1 aja Om. Soalnya saya wis kewalahan. Jadi saya megang di kelurahan Rungkut Menanggar. KM-an itu ya. Nolak order. Tapi saya dapat gantinya Om. Gitu. Dapat gantinya apa? Saya megang kudapan untuk stunting. Stunting itu untuk 4 kelurahan Om. Jadi kecamatan Gununganyar itu saya yang megang Om. Siap. Jadi alhamdulillah sampai berapa tahun ya Om, sudah sebelum kalau posga itu sebelum pandemi sampai sekarang alhamdulillah masih saya yang terus megang. Berjalan ya, Masya Allah. Siap. Kalau stunting saya enggak mau Om, sebenarnya satu bulan itu saya yang megang. Tapi saya enggak mau Om. Enggak kemaruk aku Om. Dibagi ya sama yang lain. Aku lagi gak iso dolen-dolen kok. Ya, siap. Akhirnya kewalahan juga gitu ya. Akhirnya saya minta stunting itu yang tanggal 21 sampai akhir bulan. Kalau posyandu itu mesti 2 minggu Om. Jadi itu proses produksinya mulai jam berapa sampai jam berapa ya? Tergantung kuenya Om. Gitu, rata-rata lah. Rata-rata ya paling jam, kadang-kadang tak cicil apa ya Om ya. Kadang-kadang jam 11:30 itu wis mulai. 11:30 malam sampai pagi. Nah orang-orang itu kan ngambilnya itu ada yang 6:30, kadang-kadang antara 6:30 sampai jam 8 Om. Kue itu diambil di rumah. Tangan Bu Maya sendiri masih sampai sekarang ikut campur dalam mengolah itu? Masih gitu ya? Masih Om. Jadi melekan terus tiap hari? Melekan terus Om. Makanya kalau 2 minggu awal bulan itu mesti agak loyo Om. Gitu ya, soalnya lagi banyak. Satu hari itu sekarang itu omsetnya itu bisa berapa piece ya? Berapa kue ya?
Tergantung sih Om ya, kadang-kadang tuh ada yang kudapan itu ini sama pesanan buat posyandu Iya, atau di luar? semuanya lah. Alhamdulillah saya juga rekanan dari Kota Iya, Madya Om. oke. Jadi total itu berapa? Kalau pas Berapa ada ratus? pesanan atau pas Iya, pas kadang-kadang ada pesanan lah. ya 200 ya lebih bisa Om. Gitu ya. Apalagi kalau dari Kota Madya gitu ya. Heeh. Itu pesen 2 kue. Dia mesti 2 kue, 1 keletikan, 1 sama air aqua gelas. Itu kan ya bisa kalau dia pesennya 150 kan ya bisa 300 Om. Oh ya, jadi fluktuatif lah ya. Tapi Mhm. udah Mbak Bu Maya udah merasa cukup lah, bahkan sampai nggak ngambil beberapa order karena cukup Sudah ada gantinya. kewalahan gitu ya. Mhm. Oke. Menarik sekali perjalanan bisnis dari seorang Bunda Maya gitu ya. Yang saya kenal dulu memang nggak mau ke dapur ya, sampai sekarang mau melean ya, masak dari tengah malam sampai pagi. Dan melihat sejarah dan cerita tadi, saya lihat ada beberapa poin utama. Yang pertama memang kita itu tidak harus terdesak dengan kebutuhan, kemudian baru bergerak gitu ya. Bisa jadi kita ada motivasi-motivasi yang lain selain kebutuhan. Ya seperti Bu Maya tadi, saya stres juga nggak ada kegiatan ya, main-main melulu malah ngabisin duit gitu kan. Untungnya masih ada yang mengingatkan, Betul. yaitu yang disebut Mbak Jum tadi. Itu yang membuat titik kesadaran Bunda Maya akan tersentuh gitu. Terus kemudian sebetulnya seringkali orang, wah saya pengen bisnis kuliner, saya pengen usaha bikin kue atau makanan tapi saya nggak bisa masak. Lah ini di sebelah saya ini awalnya nggak bisa masak, nggak mau kotor, ya, nggak mau ribet, ya. Karena dulu waktu SMA termasuk kelompok lakon dia ya, termasuk artis dia. Tiba-tiba bisa masak. Jadi kalau menurut saya itu bukan bisa dipelajarin gitu ya Bunda Maya ya. Betul. Ya, jadi yang semula nggak bisa masak, kalau punya kemauan, punya inisiatif, belajar masak, buktinya bisa ya. Bisa lihat di YouTube. Nggak harus ada ide apa atau bukan ide, harus ada apa ya istilahnya. Kemauan ya. Om. Bakat. Oh enggak, Enggak bakat ya. enggak. Enggak ya. Bakat, sama sekali Om. Aku bakat masak itu enggak mau sama sekali. Namanya bawang merah mau motongi, itu kan mesti bekas ya Om ya. Nah, dulu saya enggak mau. Enggak mau, ya. Ya. Gara-gara apa ya gitu itu Om? Kepaksa atau apa ya Om ya? Ya. Kepaksa tapi hati happy yo, seneng. Oke, karena kayak dapat gitu. duitnya gitu ya. Betul. Oke. Itu tadi nggak harus punya bakat, yang penting kemauan besar ya toh. Terus ya udahlah, lakukan Keadaan aja. ya Om. Keadaan juga bisa loh Om. Apanya? Kemauan sama keadaan ya. Ya makanya kalau keadaan tadi kan karena ada dorongan, motivasi, kebutuhan, atau keadaan pada waktu kita nggak ada kerjaan yang lain jadi jenuh, itu kan keadaan. Tetapi untuk bisa memasak ya, itu udah harus ada bakat kan tadi kan, gitu. Nggak harus ada bakat karena bisa dipelajarin. Tapi yang terbesar adalah kemauan. Keadaan kayak apapun, tetapi kita nggak mau bergerak, nggak mau memulai, itu juga tidak akan merubah apa-apa. Betul gitu ya Bun? Betul. Nah, kemauan itu nggak bisa dibeli. Ya, kemauan itu harus kesadaran ya. Diciptakan, betul. Nah, supaya punya kemauan harus dimulai dengan kesadaran. Ya. Nah, pada waktu itu apa yang membuat Bunda Maya sadar bahwa saya harus mau nyemplung ke dapur untuk masak? Ya itu loh Om. Kalau saya nggak sadar, maksud saya gini-gini terus Om. Oke. Maksudnya main-main terus Om. Kayak gitu loh. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau saya harus nekunin itu. Oke. Walaupun dalam keadaan loh, dulu saya dihina loh Om, sampai suamiku Om. Oh iya. Loh, Ini tidak apa-apa ini ya. Suaminya kalau lihat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Loh dia ngerti Om. Oke, siap. Gimana? Di depannya anak-anakku loh Om. Oke, gimana?
itu yang membuat aku berpacu, harus aku tunjukkan. Oke, itu Aku nggak yang marah. makin Loh, memotivasi ya. betul Om. Oke. Bener aku sampai nangis gitu Om. Oke. Sakit bener di hatiku Om. Oke. Sakit Om. Tapi aku merasa nggak sakit ke kamu. Kamu ngolokin aku kayak gitu nggak sakit. Tapi aku di hatiku tak tunjukkan kamu. Oke. Aku diolokin gini loh. Lihatin mamamu capek-capek bikin kue. Bati cuma piro. Ya. Iku sing bikin aku langsung nangis don aku Om. Oke. Bati lo mamamu cuma berapa? 250. Sebetulnya beliau ngomong itu juga didasari kasihan sama Bunda, Bener capek-capek aku nangis loh Om. sekian dan merasa masih aku cukup lah, masih bisa Kadang-kadang ngasih orang laki lah. kan ngono Om. Ya, saya memahami Loh, itu. aku sampai Tapi nangis loh Om. itu Iku wis lebih ke sisi sayang sih Bun, gitu ya. Oh bojoku usahaken rek, capek-capek, kasihan ya. Tapi kok untungnya kok segitu gitu ya. Memang kan kita ngomong receh ya Bun ya. Tapi sekarang bisa dibuktikan ya Bun. Alhamdulillah Om. Sampai suamiku bilang gini Om. Lihatin mamamu, bati lo cuma piro? 250. Wangune kita pada tidur malam. Mamamu lo melek. Ya. Nanti orang melek mamamu lo tidur. Loh, aku digituin tambah nangis dan aku mangkel. Mangkelku kenapa? Aku bukannya tambah aku sampai di dalam hatiku. Deloken yo. Aku sampai gitu loh. Bener. Diinting-inting dari wong Surabaya ya. Dasare aku ngerti sifatku tak Om yo. Nah, tapi itu menjadi hal positif akhirnya kan bener, sekarang Om. ya. Alhamdulillah. Sekarang suami malah mendukung ya. Iya Om. Masya Allah, sempet luar biasa. Cik pinjam duit Om. Masya Allah, istimewa Bunda Maya. Ya kadang-kadang itu yang seperti Bunda Maya tadi sampaikan, keadaan itu yang lebih memotivasi kita itu sebenarnya bukan keadaan yang baik-baik saja gitu ya Bun. Bahkan kadang itu hinaan, cercaan, atau mungkin keadaan-keadaan yang memang menyulitkan kita itu malah menjadi motivasi yang terbesar. Dan bisa jadi kalau saya pikir gitu ya Bun, itu juga cara Tuhan ya untuk merubah seorang Maya yang dulu nggak mau masuk dapur menjadi masuk dapur. Dan saya pikir selain Mbak Jung tadi, kemudian ada Safira yang juga sangat-sangat menentukan karir membantu ini adalah seorang suami gitu ya. Dan ya suami sekali lagi bukan untuk menghina sebetulnya sih, tapi lebih memotivasi, merasa kasihan karena lihat istrinya malam bangun, yang lain pada tidur, yang lain tidur, istrinya tepar gitu ya. Itu juga namanya suami pasti akan tersentuh. Jadi mungkin jangan dianggap itu sebuah ini ya Bun, tapi itu sebuah bentuk motivasi, betul. Dan kalau bicara usaha itu kan nggak selalu baik-baik saja ya Bun. Ya, Bunda Maya dalam usaha ini paling down itu pada waktu apa ya Bun? Paling down itu ya pas COVID kemarin Om. Oh gitu ya. Tapi pas COVID kemarin jadi dari Posyandu itu tutup Om. Kan nggak ada pemasukan Om. Jadi Posyandu itu kan nggak ada pesanan ya, kan nggak mungkin balita mau ke mana, ke balai atau apa, kan itu yang paling down itu Om. Tapi alhamdulillah akhirnya ada pesanan dikit kayak gitu. Oke, down itu maksudnya penjualan ya. Tapi kalau perasaan yang paling down misalkan gitu, apa yang membuat Bunda Maya merasa aduh gitu sampai apa ya Om? Mungkin ada gosong kek, atau dimarahin customer kek, atau pesaing kek, atau apapun itu. Kalau pesaing sih pasti Om. Kalau yang waktu down alhamdulillah Om, saya sebenarnya banyak Om pesanan. Waktu zaman COVID itu Om, alhamdulillah saya antara senang dan tidak loh Om adanya COVID. Oh gitu ya, jadi lebih besar ya ordernya. Kalau ada COVID otomatis itu tadi Om, Posyandu berhenti. Alhamdulillah COVID-nya itu yang buat alhamdulillah saya dapat orderan nasi untuk yang isolasi di asrama haji Om.
Ya, itu teman-teman. Alhamdulillah banget itu. Ya. Orang pada nggak senang COVID, saya yang senang COVID, Om. Dari kue jadi nasi ya. Ya senang COVID itu maksudnya bukan berarti senang adanya COVID ada, tapi dapat orderan, ada Om. orderan di situ maksudnya. Oke. Dari kue ke nasi gitu ya akhirnya ya, terus Alhamdulillah berkembang. Om, selain punya usaha saya UKM Om, saya juga punya usaha, bukan punya saya sendiri Om, istilahnya usaha keluarga ya Om. Sama suami, saya ada depot sate gulai kambing. Oke, Itu siap. namanya Sakerah Nguling. Ya, monggo bagi yang mau ngerasain Sate gulai. gulai. Sakera apa namanya? Sakerah Nguling. Sakera Ada di gulai. Royal. Oke. Di lantai 1. Sekarang akhirnya sang suami juga masuk ke bisnis kuliner dan merasakan enaknya juga gitu ya. Istimewa sekali. Oke, keren sekali Bunda Maya ini dan rekan-rekan semua. Dalam hidup kita nggak tahu siapa yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita gitu ya. Seringkali Tuhan mengirim banyak orang sebetulnya, tetapi kita nggak ngerti atau kita abaikan. Seorang Bunda Maya, ya alhamdulillah gitu ya, pada waktu Tuhan mengirim Mbak Jum tadi gitu ya, Bunda Maya akhirnya tergerak dan semangat pergerakan tadi semakin besar ya, gara-gara dorongan dari suami gitu. Dan saya yakin juga itu juga atas arahan dari yang di atas gitu ya toh, yang di atas mengizinkan dan membuat suami berkata demikian untuk memotivasi Bunda Maya. Kemudian dilala juga ketemu sama temen ya yang di Kesra tadi ya, akhirnya punya channel-channel di kota Surabaya, di Pemprov dan di tempat-tempat yang lain ya. Jadi ini pelajaran buat kita harus berpikir positif ya, siapapun yang Tuhan kirimkan untuk kita, kata-kata dorongan apapun entah itu positif ataupun negatif, itu kita harus menjadikannya sebuah titik tolak perubahan yang lebih baik gitu ya Bun. Karena kadang-kadang itu kita sakit dulu baru berobat ya. Kadang-kadang kita sakit dulu baru berobat. Berarti apa? Rasa sakit ini bisa jadi sebuah nasihat yang terbaik daripada sekedar kata-kata quotes gitu atau apapun gitu ya di sana. Oke, rekan-rekan semuanya, saya rasa hari ini cukup banyak yang bisa kita ambil dari seorang Bunda Maya, pengusaha kuliner. Tadi, saya belum pengusaha, katanya gitu ke saya. Karena masih kecil-kecil, tapi udah lumayan sekali omsetnya gitu ya. Dan sekarang makin berkembang, bahkan bisa jadi ya, yang di tempat Bunda Maya yang dulu, itu kalah sekarang pendapatannya dengan Bunda Maya yang sekarang dengan kuliner gitu ya. Oke, buat para pejuang, buat yang sedang bingung gitu ya, pengen usaha apa, ndak punya bakat, ndak punya modal gitu ya, Bunda Maya sudah memberikan contoh buat kita bahwa tanpa itu semua sebetulnya bisa bergerak. Bahkan Bunda Maya tadi bilang awal-awal bikin brownies ya cuma 1 atau 2, lakunya dalam 1 minggu itu bayangin 2 gitu cuma ya. 3. Kalau kita sudah ngedrop ya, kemudian berhenti, tidak akan menjadi seperti Bunda Maya yang sekarang. Untungnya Bunda Maya itu gak gampang drop gitu ya. Pada waktu seminggu cuma 2, 3 masih dilanjutin. Tapi banyak orang lagi begitu sedikit merasa gagal dia berhenti. Padahal kesuksesan itu tinggal 1 langkah lagi sebetulnya. Tapi sudah keburu untuk berhenti. Jadi kita harus pertimbangkan kembali jika kita memulai sesuatu dan di tengah jalan kita belum berhenti. Bisa jadi loh kesuksesan itu udah dekat gitu ya. Terima kasih banyak Bunda Maya yang menginspirasi kita. Dan sebuah kebahagiaan bisa mendengar cerita kesuksesan dari seorang teman sendiri gitu ya. Dan saya cukup bangga dan semoga rekan-rekan semua bisa memetik pelajaran dari obrolan kita pada hari ini. Dan ingat ya, meskipun dari manapun asalnya, bagaimanapun mulainya,
dan background rekan-rekan semua yang di luar sana seperti apa, itu jika teman-teman punya niat yang kuat gitu ya, apa yang teman-teman inginkan bisa tercapai. Bahkan apa yang orang-orang dulu cibir ke kita bisa buktikan bahwa itu kita bisa Kita lebih mampu. baik, bahwa kita mampu gitu ya. Kalau orang lain mampu, kita pasti mampu. Kenapa? Kalau kita mampu, orang lain juga pasti akan mampu. Gitu Bunda. Betul. Terima kasih banyak rekan-rekan semua, sampai ketemu lagi di channel kita dan dengan narasumber-narasumber yang lain yang tentunya akan menginspirasi. Selamat pagi, salam semangat.